Di perjalanan, Nabi menyaksikan sekelompok kaum yang menutupi kemaluan dan dubur mereka dengan sehelai daun. Mereka digembalakan sebagaimana unta dan kambing digembalakan, namun yang mereka makan adalah pohon-pohon yang berduri, buah yang pahit, dan bara api jahanam yang panas, beserta batunya. Nabi bertanya, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan sedekah dari harta-harta mereka. Dan Allah tidak menzalimi kepada mereka sama sekali." Di perjalanan, Nabi juga menyaksikan sekelompok kaum yang di hadapan mereka terdapat daging yang bagus di dalam sebuah wadah, serta daging bangkai yang jelek dan menjijikkan di wadah yang lain. Namun ternyata mereka memilih untuk memakan daging bangkai yang jelek dan meninggalkan yang bagus. Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa ini wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini laki-laki dari umatmu. Dia punya perempuan yang halal dan baik, tapi dia mendatangi perempuan yang tidak halal baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh. Juga perempuan dari umatmu, dia punya laki-laki yang halal dan baik, tapi dia mendatangi laki-laki yang tidak halal baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh." Kemudian Nabi SAW menyaksikan sebatang pohon di jalanan. Tidak ada apapun yang melewati batang pohon tersebut, baik itu pakaian atau sesuatu apapun, kecuali kayu tersebut merobeknya. Maka Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah perumpamaan kaum dari umatmu. Mereka duduk di jalan dan mereka memotong orang yang berjalan dan mengganggunya." Kemudian malaikat Jibril membacakan suatu ayat Al-Quran, "Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi dari jalan Allah." Di perjalanan, Nabi SAW menyaksikan seorang laki-laki berenang di sungai darah sambil dirajam dan dilempari dengan batu. Maka Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah perumpamaan orang yang memakan riba." Di perjalanan, Nabi menyaksikan seorang laki-laki yang mengumpulkan ikatan kayu bakar dan memikulnya, padahal dia tak mampu memikulnya. Tapi dia terus menambah kayu yang dipikulnya. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah laki-laki dari umatmu. Dia menerima amanat-amanat orang, namun dia tak mampu untuk melaksanakannya, dan dia ingin terus menambah amanah tersebut." Di perjalanan, Nabi menyaksikan sekelompok kaum yang lidah dan bibir-bibir mereka dipotong dengan pemotong dari besi. Setiap kali dipotong, maka kembali seperti semula untuk terus disiksa, namun begitu seterusnya tanpa akhir. Maka Nabi SAW berkata, "Siapa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Mereka adalah para penceramah dan pengkhutbah yang membawa fitnah dari umatmu. Mereka berucap, namun tak melaksanakannya." Setelah itu Nabi menyaksikan sekelompok kaum. Mereka memiliki kuku dari tembaga. Dengan kuku tersebut, mereka merobek-robek wajah dan badan mereka. Maka Nabi berkata, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang yang suka bergibah dan bergunjing, yaitu makan daging manusia. Mereka menodai kehormatan orang lain dengan lisan mereka." Kemudian Nabi menyaksikan suatu lubang yang kecil. Keluar dari lubang itu kerbau yang amat besar. Namun ketika kerbau itu ingin kembali ke dalam lubang kecil itu, kerbau besar itu mampu. Kemudian Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini lelaki dari umatmu yang berbicara dengan ucapan yang besar." Kemudian dia menyesali ucapan tersebut, namun ucapannya tidak bisa ditarik kembali. Di perjalanan, Nabi melalui suatu lembah yang di situ tercium wangi yang harum, dingin dan wangi misik, serta terdengar suara merdu nan indah. Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah suara surga, dan surga itu berseru, 'Wahai Tuhanku, datangkanlah kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku. Karena sungguh sudah banyak kamar-kamarku, sutra tebalku, pakaian dari sutra-sutra yang halus, dan permadaniku, mutiara, marjan, perak, emas, piala-piala, piring-piring, cangkir-cangkir, serta kendaraan-kendaraan, madu, air, susu, dan arakku.'" Allah Ta'ala berfirman, "Untukmu wahai surga, seluruh orang-orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, dan orang-orang yang beriman kepadaku dan kepada para rasulku, dan mengerjakan amal soleh,
sedang ia tidak menyekutukanku dan tidak menjadikan selainku sebagai Tuhan dan sembahannya. Sesungguhnya setiap orang yang takut kepadaku, maka dia selamat, dan orang yang berharap kepadaku, aku beri. Barang siapa yang memberikan pinjaman hutang karena aku, maka aku yang akan mengganjarnya. Dan barang siapa yang bertawakal kepadaku, aku cukupkan. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selainku. Aku tidak akan mengingkari janji. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Surga berkata, ya Allah, sungguh aku puas dan ridha dengan janjimu. Di perjalanan, Nabi melalui suatu lembah yang terdengar suara yang sangat memekik dan menakutkan, serta tercium bau yang amat sangat busuk. Nabi berkata, apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah suara Jahannam. Jahannam berkata, wahai Tuhanku, datangkan kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku. Karena sungguh telah banyak rantai-rantaiku serta belengguku, kobaran apiku, air panasku, duri besarku, cairan busukku, azabku, dan sungguh sangat dalam dasarku, dan sangat panas apiku. Maka datangkanlah kepadaku apa yang engkau janjikan. Maka Allah berfirman kepadanya, untukmu wahai neraka, orang-orang yang menyekutukan aku dari kaum laki-laki dan perempuan, orang kafir laki-laki dan perempuan, dan setiap laki-laki dan perempuan yang buruk, dan setiap orang yang sombong yang tidak beriman pada hari perhitungan. Ketika Nabi SAW melakukan perjalanan, Nabi menyaksikan Dajjal dalam bentuk aslinya, dengan mata penglihatan yang nyata, bukan dalam mimpi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana engkau melihatnya? Rasulullah berkata, dia tinggi besar, sangat putih sekali. Di antara salah satu matanya seperti bintang yang berkilau. Rambutnya seperti dahan-dahan pohon, menyerupai Abdul Uzza bin Qatan, yaitu seorang tokoh Arab yang wafat pada zaman jahiliyah. Rasulullah SAW melihat tiang yang putih bercahaya seperti permata dipikul oleh para malaikat. Nabi berkata, apa yang kalian bawa? Mereka berkata, ini adalah tiang Islam. Kami diperintah untuk meletakkannya di Syam. Di perjalanan, Nabi dipanggil oleh suatu seruan yang memanggilnya dari arah kanan. Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu. Rasulullah tidak menjawabnya. Nabi berkata, apa ini wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah seruan seorang Yahudi. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Yahudi. Di perjalanan, Nabi dipanggil oleh suatu seruan yang memanggil dari arah kiri. Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu. Maka Rasulullah tidak menjawabnya. Nabi berkata, apa ini wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah seruan seorang Nasrani. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Nasrani. Nabi juga dipanggil oleh seorang wanita yang terbuka lengannya, dan lengannya dipenuhi dengan segala macam perhiasan yang pernah Allah ciptakan. Maka wanita itu berkata, wahai Muhammad, lihatlah kepadaku, aku ingin bertanya kepadamu. Maka Rasulullah tidak menjawabnya. Nabi berkata, apa ini wahai Jibril? Jibril berkata, itu adalah dunia. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan memilih dunia yang hina daripada akhirat. Kemudian Nabi dipanggil oleh seorang yang sudah tua. Kemarilah wahai Muhammad. Malaikat Jibril berkata, terus jalan wahai Muhammad. Nabi bertanya, siapa itu wahai Jibril? Jibril berkata, itu adalah iblis musuh Allah. Dia menginginkan engkau condong terhadapnya. Nabi dipanggil oleh seorang nenek tua di pinggir jalan. Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku, aku ingin bertanya. Maka Rasulullah tidak menjawabnya. Nabi berkata, apa ini wahai Jibril? Jibril berkata, sesungguhnya tidak tersisa dari umur dunia, melainkan apa yang tersisa dari umur nenek tua itu.